Nggak bisa dibilang satu-satu lah, itu personal doanya ya Dek ya. Benar. Itu apa tuh salah satu doa yang Apalah. doa jodoh mungkin ya salah satu. Iya jodoh dan dilancarkan ya Kak buat tahun depan Iya kan. semuanya ke depan pokoknya, untuk karir, untuk keluarga, untuk pribadi, begitupun juga untuk jodoh, sempat berdoa lah. Kayak kita insya Allah kita lihat hasilnya setelah balik ini. Artinya memang udah serius ya untuk Iyalah pastilah, karena kan menikah juga sebagian dari menyempurnakan ibadah kan, katanya banyak sharing juga sama ustadz-ustadz kesana gitu. Bener. Jadi ya bahagia banget lah, umroh kali ini benar-benar berkesan banget, apalagi ini pertama kali kan, jadi nggak akan pernah dilupakan lah. Banyak banget kejadian-kejadian yang menarik juga, yang unik juga, yang lucu juga gitu. Banyak lah. Yang pertama mungkin ketika kita ziarah ke makam Nabi Muhammad kali ya, di sana rasanya benar-benar terharu banget untuk pertama kali. Rasanya tuh kayak sempat kamu nangis ya Dek ya? Apa? Pas ziarah ke makam Rasul. Nangis. Kamu nangis ya? Iya. Gara-gara kakak injek kaki aku kan? Bukan. Oh bukan. Nggak, tapi baik banget kejadian lucu juga. Banyak banget Kayak kejadian. hari ini kan kakak pakai outfit kayak gini kan. Banyak banget orang lokal di Saudi tuh mikir kakak tuh ada keturunan kerajaan gitu. Jadi ada yang minta foto, tapi nggak tahu kakak siapa ya. Maksudnya nggak tahu oh ini artis dari Indonesia. Taunya gara-gara oh ini bagus gitu pakaiannya. Jadi baik-baik banget ya orang di sana ya. Iya, terus masya Allahnya di sana kan katanya kalau kita ngapain di sini, di sana katanya langsung dibales kan, dan itu bener-bener aku merasakan banget gitu loh, dari yang baiknya sampai yang kurang baiknya semuanya bener-bener aku rasain lah. Ada kita bawa banyak air zam-zam, bawa banyak Kurma ya? kurma, Iya. cindramata sama baju-baju ini Sama lah ya. ada sejadah yang ada tulisannya ya. Iya, jadi buat tim aku beliin sejadah yang ada tulisan nama mereka. Biar mereka rajin sholat ya. Sebelum disolatin, Astagfirullah. harus sholat dulu, ya kan bener? Ya, mudah-mudahan banyak hal yang kita doain sebagai orang tua. Pasti kan berharap anak-anak ini dalam menjalani hidup dia ke depan itu bisa bahagia, bisa lebih baik pulang dari umroh gitu loh. Ya mudah-mudahan Farel, Atala sama El juga ya jadi anak yang soleh, berbakti sama orang tua. Amin. Ya kebetulan selama umroh kita kan memang satu ruangan gitu ya, satu kamar kita satu ruangan. Jadi ya sering apa namanya tukar pikiran lah sama mereka selama di Indonesia seperti apa. Kemudian kemarin ibadah seperti apa. Pas ngelihat Ka'bah itu mungkin ya terpana lah mereka gitu loh, sedih, haru. Dan pas tawaf wada juga meninggalkan Masjidil Haram, berharap mudah-mudahan ke depan bisa kembali lagi. Sebenarnya sempat sakit kita semua, sakitnya bergantian ya. Cuman masya Allahnya ketika kita ibadah pas umroh, kita kan umroh 2 kali dapet ya. Ketika umroh tuh kita benar-benar sehat, bisa menjalankan semua dari tawaf, sa'i, semua tuh lancar. Tapi begitu sampai hotel, aku sempat ngedrop lagi, demam lagi gitu. Tapi kata ustadz di sana tuh nggak apa-apa, itu sebagian dari dihapus dosanya katanya. Semoga ya. Justru aku sempat sharing sama banyak ustadz di sana, sama orang-orang di sana ya. Bahkan menurut ustadz-ustadz di sana, analoginya gini, terkadang kita ketemu manusia aja, kita misalnya mau ngedate, kita mau ketemu cewek, kita akan memakaikan pakaian terbaik kita akan menggunakan parfum, akan tampil semaksimal mungkin. Masa giliran kita ibadah ke rumah Allah, kita tampilnya biasa-biasa aja gitu. Jadi sebenarnya bahkan ada di surat apa itu katanya ya Pak ya? Ada di Al-Quran bahwa sebenarnya kalau kita mau ke rumah Allah, kita mau ibadah itu sebisa mungkin pakailah pakaian terbaik kita. Kalau bisa sunnahnya bahkan pakai parfum, pakai wangi-wangian, pokoknya tampil yang terbaik sebisa mungkin lah. Kebetulan kan orang tuanya udah berpisah ya, jadi harus bagi waktu, jadi sama papa dan sama mama gitu. Yang penting udah pernah umroh sama kedua orang tua lah. Iya, insya Allah bukan cuma 2 kloter doang, bisa terus balik lagi ke Tanah Suci. Ya, kalau momen-momen banyak banget, kalau tempat-tempat mungkin salah satunya ya makam Rasul sama Ka'bah kali ya. Ketika ngeliat Ka'bah pertama kali, ngeliat orang dari seluruh seluruh dunia yang umat-umat muslim hadir ke sana untuk beribadah. Mereka bahkan banyak juga yang backpackeran kan, jadi ya nggak punya tempat tinggal, nggak ada uang buat makan. Sempet kita ini juga ya lah habis Jumatan bagi-bagi. Oh iya, itu pengalaman baru makanan, juga buat kita sih. Dan itu bener-bener beda banget kalau di Ternyata ada Indonesia. julukan namanya umroh backpacker ya namanya. Iya, aku udah bilang tadi. Oh, ya. udah ya. Mungkin kamu Kita nggak kedengeran. Iya. Jadi di sana tuh banyak banget yang dari negara Afrika, bahkan dari Indonesia ada beberapa yang ketika kita bagi makanan tuh, waduh luar biasa sekali rasa kebahagiaannya. Ya pastilah, buat keluarga sama buat diri sendiri. Kalau buat keluarga ya pasti semoga kasih kesehatan ya semuanya, dan
Ya apalagi buat kakak, aku selalu doain dia dapat jodoh yang terbaik, semoga cepat menikah gitu kan. Soalnya kan dia ada settle ya secara finansial gitu. Kita tunggu aja jodohnya siapa. Iya pasti aku berdoa lah. Ada nama yang aku tulis tapi aku nggak bakal kasih tahu lah siapa. Kita masing-masing tulis nama sebenarnya, tapi ya itu rahasia kita sama Tuhan ya. Insya Allah. Dan ini kertasnya masih aku simpen di sini. Coba kita lihat ya siapa aja sih yang perlu ditulis. perlu dilihat. Banyak kan namanya tuh. Banyak, banyak cewek. nih. Wah. Kalau mau lihat tuh cuman ya jangan deh rahasia. Oh, yang kayak gunung di Jepang itu ya? Iya. Baik orangnya lucu. Apa? Baik. Kalau kakak inisial siapa lagi deket sama siapa? Wah. Ya pokoknya aku kedepannya ya aku selalu bilang kalau aku punya pacar pun aku nggak bakal expose kebanyakan gitu loh. Pengen ngejalanin hubungan tuh yang tenang gitu ya. Tapi misalkan kalau udah fokus pengen nikah ke jenjang serius baru mungkin aku expose gitu. Artinya tidak benar ya. Apa? Ya kalau sama Fuji emang temenan. Ya enggak lah, maksudnya kan ya semua orang boleh lah menjodohkan idola-idola mereka, tapi kan kembali lagi ke mereka masing-masing ya cocok atau enggak. Ya, yang jelas umroh kali ini kan benar-benar untuk aku ya adalah niatan cita-cita udah lama pengen umroh bareng semua sekeluarga karena supaya mereka tahu kemarin juga menjalani sejarah-sejarah Nabi Rasul ya, sempat ke kampung halamannya Rasul, tempat orang tuanya, ke Taif ya Kak ya. Nah di situ kita ngelihat bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW itu dizolimi orang, dilakukan tidak baik, tapi beliau tetap sabar jadi orang yang tetap bertakwa, tetap memberikan doa untuk sekalipun orang itu menjahati dia. Jadi mungkin itu salah satu ilmu yang anak-anak perlu dalamin lah gitu loh, sifat-sifat Rasul yang seperti itu. Kalau dijodoh-jodohin Om anaknya nih mau netizen biarin aja atau gimana Om? Kalau dijodoh-jodohin mereka kemarin udah nulis sendiri doa-doa mudah-mudahan pulang dari sini Farel Atala dapat jodoh, mudah-mudahan bisa cepat menikah dan Ya kakak duluan lah. Kita Udah doain. ada yang dikenalin ke Om? kenapa? Atau udah ada yang dikenal? Dia mah pasti ngenalin, kalau ada yang dekat pasti dia kenalin dari dulu kok gitu. Oh iya, kalau Fania emang ya Aktif ya dia. dia anak yang cerdas ya, pintar gitu, banyak kebisaannya dan sekarang mungkin lagi ada hobi baru, ini suka main sepatu roda ya. Iya baru lihat juga dari sosmed, jadi ya seneng lah udah kembali aktif lagi, di sekolahnya juga udah lancar, jadi ikut seneng lihatnya.